Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Peradaban Islam di Indonesia yang beranggotakan 1. Farida Agustina dengan NIM 2320029, kemudian Helmalia Duta Pertiwi dengan NIM 2320030, dan saya Gina Maulida dengan NIM 2320031. A. Perkembangan Islam pra-kemerdekaan. Islam tersebar di Indonesia melalui pedagang yang berdagang ke Indonesia, di mana masyarakat Indonesia sebelum Islam mayoritas memeluk agama Hindu. Islam tersebar di Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Ada beberapa tahapan yang dilalui atau pergerakan Islam sebelum kemerdekaan, yaitu 1. Pada masa Kesultanan. Daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah tersebut agama Islam telah menunjukkan dalam bentuk yang lebih murni. Di kerajaan tersebut, agama Islam tertanam kuat sampai Indonesia merdeka. Salah satu buktinya yaitu banyaknya nama-nama Islam dan peninggalan-peninggalan yang bernilai keislaman. Ulama sangat berperan di samping sebagai penyebar agama, juga berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Ada dua cara yang dilakukan oleh para ulama terkait dengan bidang pendidikan. Yang pertama, membentuk kader-kader ulama yang akan bertugas menjadi mubalik ke daerah-daerah luas. Cara ini dilakukan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan pesantren atau langgar di Jawa. Yang kedua, pada masa penjajahan. Dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Tujuan mereka adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Apalagi setelah kedatangan Snok Hogronje yang ditugasi menjadi penasihat urusan pribumi dan Arab, pemerintah Belanda lebih berani membuat kebijaksanaan mengenai masalah Islam di Indonesia. Dengan politik itu, Snok Hogronje membagi masalah Islam dalam 3 kategori. Yang pertama, bidang murni atau ibadah, yang kedua bidang sosial kemasyarakatan, dan yang ketiga bidang politik. Yang kedua, perkembangan Islam pasca kemerdekaan. Dalam usaha untuk menyelesaikan masalah perdebatan ideologi, diambillah beberapa keputusan. Mereka menganjurkan suatu negara yang mempunyai dasar keagamaan secara umum dan pemerintah mengakui nilai keagamaan yang positif, karena itu akan memajukan kegiatan keagamaan. Dalam kerangka itulah Departemen Agama didirikan. Departemen Agama yang dulu namanya Kementerian Agama didirikan pada masa Kabinet Syahrir pada tanggal 3 Januari 1946. Menteri Agama yang pertama adalah Muhammad Rasyidi yang diangkat pada tanggal 12 Maret 1946. Tujuan dan fungsi Departemen Agama yang dirumuskan pada tahun 1967 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama. Kedua, mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan. Ketiga, memberi penerangan dan penyuluhan agama. Keempat, mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama. Kelima, mengurus dan mengembangkan YIN, perguruan tinggi swasta, dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama dan perguruan tinggi. Yang terakhir, mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian pendidikan.
Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. Kemudian, yang terakhir atau yang ketiga, hukum Islam. Kemampuan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional semakin meningkat setelah Undang-Undang Peradilan Agama yang diterapkan pada tahun 1989. Lalu haji. Alasan pemerintah melakukan monopoli dalam perjalanan penyelenggaraan haji adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah merasa bertanggung jawab atas penyelenggaraan perjalanan haji agar masyarakat merasa tentram dan terjamin. Kedua, kemungkinan faktor laba juga menjadi perhatian pemerintah. Kalaupun ini tidak dimaksudkan untuk dikejar, tetapi sekurang-kurangnya uang masuk secara ekstra dapat juga dicatat. Uang ini karena tiap jamaah dibebankan tambahan biaya untuk berbagai dana, mempermudah usaha pemerintah memberikan bantuan ke berbagai proyek yang bermanfaat bagi umat Islam, seperti penyelesaian pembangunan Masjid Istiqlal di Jakarta. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut MUI. Setelah Indonesia merdeka, pertama kali Majelis Ulama Indonesia didirikan pada masa Soekarno. Majelis ini pertama-tama berdiri di daerah-daerah karena diperlukan untuk menjamin keamanan. Di samping untuk tujuan pembinaan mental, rohani, dan agama masyarakat, oleh pemerintah waktu itu majelis ini dimaksudkan untuk ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan revolusi dan pembangunan semesta berencana dalam rangka demokrasi terpimpin. Peradaban Islam di masa reformasi. Pasca Soeharto, yaitu era reformasi, nampaknya merupakan momentum untuk melahirkan ekspresi Islam masing-masing. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak lagi menjadi duit tunggal yang mengundang perhatian banyak pengamat asing. Peradaban Islam di Indonesia masa reformasi ini semakin maju. Reformasi dimulai dari kekuasaan Orde Baru yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun sampai sekarang permasalahan umat Islam tidak berhenti begitu saja. Berbagai isu yang berkembang di kalangan umat Islam tidak jarang membawa perpecahan antar saudara seakidah. Pemerintah memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Sejak inilah Islam Indonesia banyak dikenal lebih pada gerakannya. Beberapa gerakan yang anarkis dengan mengatasnamakan amar ma'ruf lebih sering didengar masyarakat daripada kegiatan-kegiatan ilmiah dan kajian-kajian untuk mengeksplorasi Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.